Oke, kali ini kita kedatangan sebuah smartwatch terbaru dari T-Rex 3 versi low budget from China. Smartwatch ini dari brand VWAR. Boleh dibilang ini adalah smartwatch outdoor lah ya termasuk ya. Sudah built-in GPS, 6 satellite positioning system. Layarnya bagus, sudah AMOLED dengan always on display. Baterainya ini yang terpenting besar. Untuk harga ini pastinya jauh lebih murah ya, di bawah 1 jutaan di website VWAR. Untuk build quality, desainnya ini sudah memakai military standard ya. 810H yang terlihat ini solid banget bodinya ya. Ya, memang mirip-mirip seperti si T-Rex 3 ya. Dan kalau kita perhatikan juga di bagian sisi kirinya nih ya, seperti ada gambar pegunungan gitu ya, bukit-bukit gitu ya, buat adventure. Keren dah. Kemudian di bagian sebelah kanan ada logonya GPS. Untuk body case materialnya dia dari stainless steel ya. 316L yang tertulis di deskripsi produk. Tapi ingat satu hal, smartwatch ini ditujukan untuk kamu yang pergelangan tangannya besar ya. Dan ini pastinya terlihat sporty banget. Kalau di pergelangan tangan saya yang kecil, ini udah pasti ya bisa dilihat lah ya. Dan saya coba ukur. Untuk beratnya sendiri 78,6 gram. Di pinggirnya ini tebalnya 13,90 mm. Dekat tengah tebalnya ini 14,69 mm. Dan diameternya 48,67 mm. Lak-tulaknya 56,50 mm. Wow, ini sih bener-bener jumbo banget ya. Cocok banget buat kamu yang berlengan besar ya, yang sedang mencari smartwatch gede, sporty, bisa buat adventure tetapi low budget. Ini bisa jadi inceran sih. Ingat sekali lagi kata-kata saya, ini adalah versi low budgetnya ya. Jadi jangan berharap lebih seperti si ya yang harganya bisa jutaan itu. Di bagian display ini saya lihat dia sudah memakai Corning Gorilla Glass. Ya, bisa dilihat. Wah, mantep banget ya untuk pelindung layarnya. Dan kecerahan layar dia bisa sampai 1000 nits, 391 pixel per inch. Kalau yang harganya 3 jutaan itu kan sudah memakai 2000 nits ya kalau nggak salah. Untuk display AMOLED-nya juga cakep, layarnya besar ya di 1,43 inch. Resolusinya juga besar, 466 kali 466 pixel. Untuk di indoor sendiri saya memakai setting brightness yang levelnya ini paling rendah ya. Saya tidak tap atau tidak nyalain, tidak naikkan. Dan kalau saya naikkan ini jadinya silau gitu di depan kamera. Untuk di outdoor saya tes di tengah sunlight matahari masih kelihatan tapi agak kurang jelas. Lalu untuk dia punya layar kualitasnya kalau saya swipe-swipe begini berasa animasinya kurang smooth gitu ya. Lancar sih lancar, cuma saya berasanya animasinya aja masih kurang smooth gitu. Jadi perpindahan layar dari satu ke satunya gitu tuh. Berasanya masih ada sedikit delay gitu ya. Untuk di bagian setting kecerahan brightness kalau saya perhatikan dia tidak ada auto. Jadi masih manual atau custom gitu ya. Tinggal di tap-tap seperti ini layarnya. Kemudian di bagian durasi tampilan saya lihat bisa menyala sampai 1 menitan atau 60 detik. Untuk always on display-nya kita perlu slide ke bawah dan digeser ya dari kanan ke kiri seperti ini. Di sini di menu shortcut kita bisa tap yang di bagian mata ini, tinggal kita aktifkan aja. Di sini ada banyak pilihan mode AOD yang bisa kita pilih atau kita pakai. Misalnya saya tes ini, saya coba tutup. Oh, tidak bisa ya untuk fitur di backup matinya nggak ada. Jadi kita perlu tekan tombol yang di bagian atas kanan ini dan dia baru meredupkan layar menyala AOD-nya. Saya coba tap to wake, ini bisa. Kemudian saya coba raise to wake, ini juga bisa. Jadi always on display-nya itu berfungsi dengan baik ketika di raise to wake maupun di tap to wake. Sayangnya untuk fitur di backup mati, layar off-nya ini tidak bisa, tidak ada. Di bagian menu shortcut kita masih bisa tambah lagi di sini ya. Dia punya menu shortcut-nya terbilang oke. Sama seperti si seri yang smartwatch Cosepad gitu ya, tampilan UI-nya. Untuk tema atau view UI kita perlu tap-tap di sini ya, di bagian menu shortcut-nya ini. Jadi kita coba tes di bagian ya menu utama, saya coba double klik tombol atas, iya ini tidak bisa untuk mengganti tema. Coba yang bagian bawah tombolnya juga nggak bisa. Jadi tombol yang bawah ini fungsinya untuk ke mode sport aja, mode olahraga. Dia sudah built-in GPS dengan 6 satellite positioning system. Saya coba tes untuk fungsi built-in GPS-nya ini di outdoor ya. Menurut saya untuk koneksi GPS lock-nya itu standar aja sih. Nggak terlalu cepat juga nggak terlalu lambat. Di sini kalau saya slide dari kanan ke kiri bisa menampilkan Bluetooth music. Kalau saya slide dari kiri ke kanan ini bisa menampilkan route back atau rute kembali ya. Di bagian setting olahraga lari saya perhatikan di sini tidak ada setting interval ya untuk running.
Jadi settingnya seperti ini aja tampilannya. Jadi tombol yang sebelah kanan bawah ini sebenarnya bisa di-custom ya, nggak harus yang mode shortcut, mode pintas ke olahraga. Sebenarnya mode pintas olahraga ada di bagian tombol sebelah kiri atas seperti ini. Jadi tombol yang kanan bawah ini kita bisa custom untuk pilihan fitur yang lainnya. Tombol yang atas ini nggak bisa di-custom, jadi masuk ke mode AOD atau meredupkan layar ya. Untuk pairing ke aplikasi, dia menggunakan aplikasi dari Glory Fit Pro ya, maklum ya. Seperti yang saya pernah bilang juga, semakin smartwatch itu mahal atau tidak murah ya, itu biasanya terlihat dari aplikasi maupun update firmware yang lainnya juga mendukung gitu. Jadi kalau untuk VWarp T-Rex 3 ini menggunakan aplikasi dari Glory Fit Pro. Ya, kalian tahu lah ya aplikasi ini. Di aplikasi ini juga kalian juga tahu ini pastinya sih. Di sini banyak pilihan watch face yang bagus-bagus, cakep, dan dia juga masih bisa di-custom ya untuk pilihan watch face yang kita mau dari galeri smartphone kita. Untuk install dari app-nya ke smartwatch juga terbilang ini cepat, dia punya sinkronisasinya. Kemudian juga aplikasi ini mendukung pihak ketiga, layanan pihak ketiga seperti Strava maupun Health Connect. Lalu kita perhatikan juga untuk di aplikasi terlihat untuk tipe smartwatch ini adalah DM58 ya dari smartwatch ini serinya. Untuk seri smartwatch yang DM56 ya kalau nggak salah ya, itu juga populer banget, udah pernah saya tayangkan di channel ini. Keren-keren dah kalau seri DM ya. Untuk masuk ke menu utama kita perlu slide aja dari kanan ke kiri ya tanpa harus menggunakan tombol. Di sini kita lihat dan perhatikan fitur-fiturnya. Ini cukup banyak sih ya fiturnya. Tapi untuk UI-nya mirip seperti si Kospet. Dan kita lihat untuk panggilan ini adalah Bluetooth call. Saya coba tes menggunakan aplikasi ya dari WhatsApp call menggunakan smartphone Android Samsung A55. Saya belum coba untuk coba ke smartphone lainnya karena kan untuk mengganti handphone itu nggak murah guys, apalagi yang bisa mendukung fitur Bluetooth call ya misalnya seperti Xiaomi. Setahu saya ada yang pernah bilang pakai HyperOS itu bisa. Kalau Realme saya pernah coba itu tidak bisa. Kalau di iOS udah pasti bisa, tetapi iOS saya sedang rusak. Jadi belum beli lagi. Nungguin yang IP16 belum masuk-masuk ke ini. Sedangkan notifikasi masuk kalau saya perhatikan di sini juga cukup rapi fontnya. Di sini ada nama pengirim menjadi satu dengan teks ya, pesannya. Kalau saya perhatikan juga dia tidak bisa muncul banyak karakter. Jadi terbatas untuk pesannya sendiri, hanya pesan singkat aja ya. Tapi lumayan di sini kalau kita perhatikan ada 2 paragraf gini ya. Juga di sini kita perhatikan ada logo aplikasi yang masuk notifikasinya. Jadi kita tahu nih, ini aplikasi apa. Lanjut, di sini ada yang namanya rekor latihan. Ini adalah data dari saya lakukan mode olahraga di luar ya, di outdoor. Ini saya berjalan kaki sekitar 600 langkah lebih. Saya perhatikan untuk daily driver saya, ya ini ya, dari seri Huawei. Terbilang untuk langkahnya sendiri mirip-mirip nih, hampir mendekati ya di 600-an langkah dengan jarak yang sama. Untuk heart rate sendiri dia berjalan otomatis ya di background belakang nih. Semenjak kita pakai dia langsung berfungsi tanpa harus di-tap lagi. Kita lihat di sini berjalan dinamis atau berkelanjutan. Dia punya heart rate. Sleep data juga ada di sini. Harus dipakai ketika tidur. Ya, bisa dirasain sendiri tuh. Smartwatch segede gini dipakai buat tidur gimana? Saya sudah coba pakai dan ini berjalan dengan baik sleep datanya ya. Bisa terbaca. Kemudian oksigen darah atau ini adalah SpO2 biasa disebut ya. Ini harus di-tap dulu di bagian bawahnya baru bisa memulai. Tekanan, ini pressure sepertinya untuk tekanan darah kali ya atau stress level. Bluetooth music, di sini ada pengaturan volume di bagian bawah, play, pause, next, dan preview. Fitur cuaca ada, kemudian kompas juga tersedia dan ini terlihat dia punya UI tampilannya full ya. Full display, cakep. Dan di bagian tengahnya ini ada fitur barometer dan altimeternya muncul. Dan kita bisa lihat terpisah juga nih, altimeter dan barometernya di sini. Breath, latihan pernafasan ada, kemudian jam dunia. Fitur lainnya seperti stopwatch, alarm, ini pengatur waktu, timer, lalu kalkulator juga ada. Untuk remote kamera sendiri saya coba tes, ya dia ada timer waktu penghitung mundur ketika di tap dari smartwatch-nya ya, remote kameranya. Kemudian senter juga ada, tetapi bukan senter fisik ya, melainkan dari layar smartwatch-nya. Find phone, ini ada, tetapi kita harus login ke aplikasinya Glory Fit Pro. Jadi kalau nggak login dia nggak bisa untuk mencari ya, atau find phone. Bluetooth-nya dia sudah memakai yang versi terbaru loh, 5.3, sedangkan si T-Rex 3 Amazfit itu kan di 5.2 ya. Nah untuk baterainya sendiri memang tidak sebesar si T-Rex 3 Amazfit, dia cuma 500 mAh aja. Dan sepemakaian saya tanpa always on display itu sangat irit, 4% cuma
turunnya ya dalam 1 hari. Sedangkan always on display saya aktifkan, ini dalam 1 hari turun sampai 44%. Wow, hampir setengahnya. Untuk harganya sendiri kalau di websitenya Viewer ada di harga 945 ribuan ya saat video ini tayang. Dan kalau di AliExpress saya lihat ini harganya di 68,21 dolar Singapura. Jadi untuk harganya ini lumayan ya, beda jauh daripada si T-Rex 3 yang harganya jutaan itu. Oh, bisa hampir 3 kali lipatnya ya. Jadi pengalaman saya selama memakai smartwatch ini kurang lebih hampir 2 minggu lah ya. Dan hal-hal yang perlu diperhatikan misalnya seperti smartwatch ini udah pasti terlihat ini bongsor, besar, dan tebal. Jadi udah tahu lah ya kalau lengan kalian tidak besar atau masih seperti saya gini kecil ya, nggak gede-gede nih. Kemungkinan kalian akan terlihat cukup besar memakai smartwatch ini karena ini smartwatch sporty banget dan di bagian laknya ini tidak bisa menekuk ya karena dia punya diameternya ini cukup besar sih ya. Jadi seperti tipe-tipe dari seri G-Shock gitu ya. Di sininya dikunci gitu. Kemudian strapnya juga ini kalau saya perhatikan tidak ada quick release. Jadi kamu harus buka memakai obeng, membuka dia punya baut di sini ya strapnya. Kualitas strapnya sih udah cukup oke kualitasnya ya. Material yang solid, layar cakep. Cuma bagian baterai kalau menurut saya memakai always on display itu sangat boros. Jadi kalau nggak penting ya mendingan di offin aja. Lalu di bagian layar saya merasa UI-nya juga ini masih kurang ringan ya. Sensitifnya sih udah oke, tetapi untuk UI-nya animasinya itu masih kurang. Dan buat kalian yang pengen beli, ini bisa lihat di AliExpress ataupun ke websitenya Viewer. Tetapi saya cari-cari juga itu di Indo udah banyak yang jual sih ya dengan berbagai macam brand. Tetapi saya lihat untuk device-nya itu mirip-mirip device smartwatch-nya ya. Dan harganya juga ada perbedaan, agak murah. Nanti saya akan cantumkan linknya di deskripsi video atau di keranjang di sebelah sini ya. Oke, mungkin segini dulu yang bisa saya sampaikan review singkat dari Vivo T-Rex 3 GPS. Kemasannya aja mirip-mirip. Thanks for watching, saya Freddy dan nantikan video saya selanjutnya. Ya, ini masih ada smartwatch yang terlihat besar juga ya, tapi cakep nih desainnya. Pastinya low budget juga. Ditunggu.